Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Tia Surastri. Saya mahasiswa PPP dengan jabatan gelombang 3 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan membuat video PPL dengan model pembelajaran PJJ. Selamat menyimak. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Manjari umat. Om Swastiastu. Untuk memulai pelajaran adanya diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak. Siap. Masih semangat belajarnya? Masih. Walaupun di cuaca yang sangat terik ini, kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Kita lanjutkan ya materi yang sudah kita bahas kemarin. Tapi sebelum saya ke materi, terlebih dahulu seperti biasa saya mau ngecek dulu kebersihan dan perhatian kalian selama mengikuti pembelajaran saya. Baik, saya lihat ruangan sudah cukup bersih dan saya juga mengecek kalian sudah rapi dan saya lihat kalian sudah siap dan masih tetap semangat mengikuti pelajaran saya meskipun cuaca masih relatif panas ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan melakukan absensi kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir? Gede Eka Saslawan? Gede aku sama aja. Kok lemah sekali Bang Mamat? Gede Camawan? Gede Murah Budi Astawa? Nah, nggak kelihatan suara-suara saja. Pasar Suartawan? Ya, bagus, semangat. Gede Putra Widianyem? Sudiastro Wiguna? Dana Swadara Yasa? Freddy Pujiantara? Kadek Kertiane? Kadek Dina Meliani? Putra Sentana? Randi Murtayasa? Dwi Aditya? Risma Autarini? Suwitra? Andini? Sujana? Andika? Periani? Sumber Kejaya? Jenny? Dunia? Restiani? Novi Era Widialise? Bina Suminantari? Putri Widianyani? Junior? Redi Rama? Pradana Adiptra? Suhendra Pratama? Wisnu Sugyata? Yudi Artayasa? Ada yang mau disebutkan namanya? Sudah semua, baik. Sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya, saya ingin membuat kesepakatan kelas meskipun sudah sering saya sampaikan, tapi di sini saya ingin mengingatkan supaya kalian betul-betul bisa menjadi pribadi yang disiplin. Ya, jadi kesepakatan kelas yang akan kita bahas yang pertama adalah jika pada saat pembelajaran dilakukan itu sedang berlangsung, dilarang kalian memainkan handphone, ya. Tapi jangan terlalu tegang anak, santai saja ya, karena saya tidak akan makan kalian ya. Jadi tolong HP-nya pada saat pembelajaran di silent, taruh di atas meja, kecuali kalau saya menyuruh kalian untuk menggunakan HP, baru boleh kalian bukan HP. Tujuannya apa? Untuk proses materi. Yang kedua, kesepakatan yang kedua adalah silakan kalian acungkan tangan ya. Kalau kalian ingin izin ke belakang, kemudian acungkan tangan kalau kalian mau bertanya atau memberikan saran terkait masukan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Sudah? Yang ketiga, tetap jaga disiplin, baik itu perhatian, kemudian kebersihan itu tetap dijaga. Sepakat anak-anak? Baik, biar lebih semangat dan semakin meningkatkan jiwa nasionalisme kalian meskipun kalian itulah generasi Z, tetapi jangan pernah kalian melupakan sejarah ya. Jadi untuk membagikan jiwa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Alangkah baiknya kita menyanyikan
Siapa? Ada ini loh. Ini Bu, main gajah semut. Gajah semua pakai musik apa? Dan ini yang memimpin? Ibu yang Ibu yang memimpin. ya ibu tunjuk salah satu muridnya. Kalau gajah dia harus bilang kecil, kalau semut dia harus bilang besar. Bagaimana kalau Andini saja yang memimpin? Ya Bu. Boleh. Ya silakan. Yang lainnya silakan. Diskusi apa-apanya Andini seperti apa? Kalau gajah kalian bilang kecil, kalau semut kalian bilang besar. Pakai ini nggak? Apa namanya? Gerakan tangan? Enggak, saya yang ini. Contoh dulu ya. Saya gajah, semut, gajah, semut, gajah berarti yang sedang kecil. Kalau semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kalau jawabnya lama harus langsung ya. Maka gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Silakan kamu mau jadi untuk ngedes apa gimana? Kamu sendiri? Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Oh, besar, bukan kecil, berarti kamu ngantuk. Mau apa? Namanya? Oh, lagi satu katanya Andini. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Lama? Ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah.
pertanyaan diagnostik kognitifnya, saya akan memberikan kalian fit test. Jadi saya ingin mengukur kemampuan kalian sebelum menerima pelajaran terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Sudah sejauh mana sih pengetahuan kalian terkait materi yang saya berikan. Nah, setelah ada fit test, nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan juga proses halo. Bentar, saya akan kasih minyak. Nanti di sini akan terlihat seberapa besar nilai kalian terhadap soal yang saya berikan. Silakan Ibu.
membuat produk mulai dari menyusun rencana dan jadwal kerja. Ya, jadi sebelum kita memulai sebuah kegiatan apapun itu pasti selalu ada rencana dan jadwal kerjanya. Tujuannya apa? Supaya kegiatan yang kita ambil tidak berantakan. Jadi bisa berurutan secara terstruktur, mulai dari pembuatan desain, setelah desainnya itu disukai atau diminati, lanjut ke tahap produksi untuk menghasilkan kuantitas dari kemasan produk yang diminati tersebut. Ya, nah dalam hal ini nanti ibu mau membuat produk selain kemasannya, kita juga akan membuat isi dari kemasan tersebut. Nah, kita nanti di sini akan menekankan pembuatan minuman mobile, ya. Nah, sekarang kita ke materi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian prototipe. Ya, jadi biar kalian tidak bingung apa sih itu prototipe? Nah, prototipe itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dengan pengertian bahwa prototipe itu merupakan bentuk awal dari suatu objek yang akan dibuat atau contoh yang mewakili sebuah model atau suatu produk, baik barang maupun jasa. Jadi di sini gambaran kasar. Ya, sama halnya dengan pembuatan baju. Sebelum kalian menggunakan baju yang kalian buat, pasti dibuatkan sketsa. Kalian pernah melihat sketsa rumah tak sebelum rumah itu berdiri? Itu disebut juga dengan prototipe. Nanti kalau hasilnya sudah berdiri, baru itu disebut dengan produk. Kalau tadinya sudah kalian pakai, itu disebut dengan produk. Kalau belum, masih berupa kerangka, itu disebut dengan prototipe. Sampai di sana jelas anak-anak? Jelas. Kita lanjut. Apa sih itu fungsi dari prototipe? Nah, bisa kalian baca di depan. Yaitu sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk. Sebelum produk tersebut diperbanyak atau dilempar ke pasar atau dikirim ke konsumen. Seperti pembahasannya tadi. Ya, jadi sebelum kalian membuat produk, kalian harus membuat dulu kerangkanya biar tidak sia-sia. Sampai di sana jelas? Jelas. Kita lanjut ke materinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk hari ini kita akan membahas tentang kegiatan produksi dengan elemen desain produk atau rencana desain sebuah produk. Ya. Nah, pernah anak-anak mendengar kata produksi kan? Nah, pernah mendengar kata desain kan? Nah, sekarang yang ditanyakan, sebelum kita melakukan sebuah aktivitas produk, mengapa seorang wirausaha atau pengusaha perlu merancang sebuah desain, ya? Perlu merancang sebuah desain produk. Apa yang menyebabkan kenapa harus ada rancangan desain produk? Ada yang tahu jawabannya? Saya pernah mendengar desain, pernah mendengar produksi, ya kan? Jadi pertanyaannya, mengapa produk itu sebelum diluncurkan harus dirancang dulu terlebih dahulu? Apa alasannya? Yuk. Ya, Andini coba. Agar produk tersebut memiliki minat pasar yang tinggi dan serta laku dibeli konsumen. Bagus sekali jawaban Andini ya. Jadi alasan mengapa perencanaan produksi itu perlu supaya produk tersebut bisa dilihat menarik dan laku terjual di pasaran atau dibeli oleh konsumen. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu adalah mengapa kita perlu merencanakan sebuah produksi. Jadi setelah kita membuat desainnya, tentu kita harus merencanakan kapan produksi itu dilaksanakan. Jadi mengapa itu perlu dilakukan anak-anak? Ada yang tahu? Mengapa perencanaan produksi itu perlu dilakukan?
konsumen. Ya, intinya adalah untuk meningkatkan penjualan di pasar. Jadi perencanaan produksi itu sangat penting dilakukan. Tujuannya apa? Tanpa adanya perencanaan kita tidak akan tahu bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan setelah mendesain. Ya, jadi sebelum produk itu sampai ke tangan konsumen, kita perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu. So, membuat prototipe bahasa ekonominya, prototipe atau desain kasarnya. Setelah desain dibuat, dicoba, kemudian dianalisis apakah layak dipasarkan. Nah, apabila sudah layak, barulah produk tersebut bisa dilemparkan ke tangan konsumen. Baik, berikutnya adalah saya akan menunjukkan beberapa gambar yang ada kaitannya dengan kelas kalian. Oh, ini apa anak? Oh, apa ini anak? Apa? Minuman. Apa yang ada di benak kalian kalau melihat gambar ini? Hah? Nare. Saya bilang nare. Apa lagi? Haus. Lagi? Lagi apa? Segar. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah setelah kalian melihat minuman ini, mungkin kalian ada benar saya ingin membuat proyek minuman mocktail. Tahu ada mocktail kan? Tahu lah, masa nggak tahu ada mocktail, masa nggak tahu mocktail. Jadi saya ingin membuat minuman mocktail, tetapi saya bingung terkait kemasan yang dibuat. Nah, sekarang ibu mau meminta kalian untuk membuat proyek terkait kemasan untuk minuman yang ada di depan tadi. Ya, nah sebentar ibu akan menyuruh kalian untuk membentuk sebuah foto yang sudah kita bentuk kemarin. Ya, baik, untuk langkah berikutnya silakan kalian cari kelompoknya masing-masing. Silakan cari kelompok. Baik, sebelum ibu lanjut ke kegiatan berikutnya, apakah ada pertanyaan dulu sebelum ibu bagikan KPD-nya terkait tentang gambar yang sudah disampaikan? Ya, silakan. Bu, apakah sekarang kita langsung membuat perancangan desain kemasan produknya? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi sekarang setelah ibu bagi kelompok, silakan kalian membuat desain rancangannya terlebih dahulu ya. Nanti rancangan produk yang kalian buat itu silakan kalian presentasikan ya. Kemudian setelah presentasi itu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanyakan terkait dengan kemasan yang teman kelompok lain mengerjakannya. Ya, gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah jelas? Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, dibagikan ke KPD-nya. Di sana sudah ada, karena di dalam KPD ini sudah ada nama-nama kelompoknya, silakan ya. Silakan kalian searching di Google terkait hal-hal yang tidak kalian pahami. Tadi ibu kan sudah menjelaskan ya, apa itu pengertian prototype, kemudian apa sih fungsi dari perencanaan desain dan lain sebagainya. Ya, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Prototipe yang dipilih, silakan kalian memilih prototipe yang mana. Silakan kalian lihat di halaman 2. Ini
Jelas? Jelas. Nah, nanti baru yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari soal nomor 1 dan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jelas? Bisa kalau mengerjakan tambah wajib loh ada berapa Pak? Banyak bahan-bahan untuk packaging ini lebih banyak sampai ya boleh lebih dua kok karena prototipe kemasan yang dua mesti harus satu. Desain kemasan harus sesuai dengan visi, desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter konsumsi. Jelas? Oke. Nanti ini disampaikan di dalam desain kemasannya memang seperti ini. Misalnya kalau ada yang beli tidak minum di tempat, atau boleh packing yang kan ada plastik atau packing
Tadi dari melakukan survei terlebih dahulu, membuat beberapa alternatif konsep desain, membuat desain kemasan yang unik. Desain kemasan harus sesuai dengan isi. Desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter pengguna. Jadi alasan kami memilih karena sederhana yang terjangkau, kemasan dan lebih menarik, dan dapat menguatkan identitas produk. Fungsi dari teknik gelas plastik menambahkan nilai estetik dari sebuah produk, melindungi produk agar tidak mudah rusak. Buat tiga sinar bakar, sirup telur, tiga kilo melon, dan secukupnya, 3 sendok makan sirup jeruk, 200 ml air putih yang matang, dan pandan secukupnya. Isi 1 iris sirup jeruk, 1 plastik, rendam air, dan 1 sendok makan double jelly. Jadi kesimpulannya adalah ranking gelas plastik harus digunakan lebih pada lebih efisien dan praktis. Demikian presentasi dari kami. Kami buka sesi pertanyaan. Bahkan kelompok yang lain mungkin ada yang ditanyakan terkait presentasi dari kelompok 3. Ya, kan ini. Siapa sasaran konsumen yang kalian tuju? Bahkan ditanggapi kelompok ya tadi yang kelompok 2. Sekarang karena kelompok 3 sasaran konsumen yang kalian tuju siapa? Jadi sasaran konsumen yang kalian tuju adalah para remaja atas 18 tahun ke atas. Bagaimana kelompok 2? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain, oke, kelompok 1. Ya, silakan, Hasan. Jika seandainya desain kemasan tidak mengikuti apa yang harus dilakukan. Jadi jika kemasan yang ditampilkan di depan tidak diminati oleh konsumen, alternatif apa yang kalian gunakan untuk membuat
membuat kemasan atau desain kemasan produk supaya disukai oleh masyarakat konsumen. Saya akan menggunakan alternatif konsep desain yang pertama tidak dimiliki, maka harus membuat konsep desain kedua. Itu saja. Oke, baik. Bagaimana bahasa jelas? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kelompok berapa? 4, silakan. Mengapa kalian memilih desain sesuai gambar yang kalian buat? Mengapa kalian memilih desain seperti yang kalian ada di gambar di depan? Apa yang menjadi alasannya? Karena desain cukup menarik, baik konsumen, untuk meminati konsumen. Ya, jelas kelompok 4 ulangi baca. Karena Data desain ini cukup menarik dan diminati konsumen. Jelas kelompok 4. Baik, lagi sudah cukup ya? Kelompok? Ya. Demikian presentasi dari kami bisa penambahan Masih perlu dulu kelompok 3. Siapa yang mau tampil lagi untuk presentasi? Ya. Siapa lagi? Kelompok 1 silakan, depan. Pengaturan pengajar Jumat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang minuman yang akan kami buat. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Roma Feryani. Perkenalkan, nama saya Yuda Pasaswarwan. Perkenalkan, nama saya Roma Feryani. Perkenalkan, nama saya Yuda Pasaswarwan. Baik, presentasi akan saya mulai. Jenis prototipe kue yang kami pilih yaitu berupa packaging plastik. Alur pembuatan: 1. Melakukan survei terlebih dahulu. 2. Membuat beberapa alternatif konsep desain. 3. Membuat desain kemasan yang unik. 4. Desain kemasan harus sesuai dengan isi. 5. Desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter konsumsi. Kami memilih packing plastik karena kami memilih minuman yang berpacking plastik agar lebih praktis, terlihat lebih menarik dan tidak mudah pecah. Dan untuk desain yang kami buat yaitu berupa minuman virgin mojito dengan bahan seperti Sprite, lemon, daun mint, gula sirup, dan es batu seperti pada gambar. Minuman seperti ini yang akan kami pasarkan nantinya. Fungsi dari minuman ini untuk menyegarkan dan menghilangkan rasa haus ketika cuaca panas. Jadi menurut survei kami, minuman virgin mojito banyak peminatnya dengan bahan yang lumayan mudah didapat. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, kelompok lain mungkin ada yang menanyakan. Kelompok 6. Silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jangan. Kenapa kalian memilih kemasan yang Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara. Saya memilih packing plastik atau cup plastik dengan polos karena dari minuman virgin mojito dominan menggunakan cup yang
jika seandainya desain kemasan yang kami tidak diminati oleh konsumen, kami akan menggunakan konsumen yang kedua sehingga proses produksi bisa berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Lagi yang mau tanya? Ada kelompok 3. Siapa yang menjadi sasaran konsumen? Siapa yang menjadi sasaran konsumen? Ada produk yang kalian buat. Sasaran konsumen yang dari itu adalah para remaja yang kegiatan sebenarnya. Sudah? Gimana? Bisa diterima? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, presentasi akan kami tutup. Aturan panjang. Silakan Pak Santi. Masih dulu untuk kelompok 1. Dan di sini kita akan membuat kesimpulan terkait dari 2 kelompok yang sedang tadi presentasi mengenai proyek yang dibuat. Ya, jadi untuk proyeknya kan mengenai desain kemasan minuman. Jadi kita lebih khusus materinya membuat minuman mocktail. Kenapa saya memilih minuman mocktail? Karena ketika anak-anak sedang melakukan kegiatan kelas industri, saya rasa anak-anak mendapat tugas di bagian bartender. Seperti saudara kemarin bilang, dia mendapat bagian tugas di bartender sehingga dia bisa meracik minuman mocktail. Lalu kenapa tidak kita berusaha mengembangkan minuman tersebut? Apalagi minuman mocktail ini terlihat sangat menyenangkan kan? Tadi sudah kalian lihat gambar yang saya tampilkan. Dengan suasana dan kondisi lingkungan sekolah kita yang relatif panas, why not kita tidak mempromosikan atau memasarkan produk minuman tersebut, tetapi dengan harga yang terjangkau. Usahakan kemasan dari minuman yang kalian buat itu bisa menarik minat konsumen, sehingga mereka penasaran, timbul rasa penasaran untuk membeli produk yang kalian buat. Dari kesimpulan terhadap kelompok 3 dan kelompok 1, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dari presentasi kelompok 1 dan 3 saya lebih memberikan nilai plus ke kelompok 1. Kasih applause dulu untuk kelompok 1. Tidak berarti kelompok 3 kurang ya. Begini, mungkin saya lihat di sini persiapan kalian belum pas. Kenapa? Karena 1, kalian tidak termotivasi untuk mengikuti pelajaran ini dan kurangnya literasi. Ya, tujuan saya menggunakan model pembelajaran PJJ ini adalah untuk meningkatkan motivasi kalian. Jadi ada rasa tertarik dan semangat kalian ketika mengikuti pelajaran ini. Oh, saya dikasih proyek seperti ini, sepertinya menantang. Harusnya seperti itu, tapi saya melihat tidak ada tantangan dari kalian. Sehingga waktu yang relatif lama tidak kalian manfaatkan dengan sudah ibu bentuk kalian menjadi sebuah kelompok, tapi tidak ada kerjasamanya. Ya kan? Benar, ada nilai gotong royong dan nilai kerjasama itu di V5-nya. Tapi itu tidak saya lihat. Ya, kelompok 3 juga kita harus bisa berbicara di depan umum. Jadi dengan teman-teman, jangan kalian ngomongnya diskusi sehingga yang di belakang tidak dengar. Jangan kita takut salah, enggak apa-apa. Kalau kalian salah itu bagian dari belajar. Kalau kalian selalu benar, tidak usah kalian belajar. Ya, jelas? Jadi tolong, jika nanti saya minta kalian untuk presentasi lagi, membuat proyek, tolong
kesimpulan terkait presentasi yang sudah dilakukan. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya seperti semula karena saya akan melakukan dan memberikan proses seperti pembahasan kita di awal pembelajaran. Silakan kembali ke tempat baik, karena kita tadi sudah mempresentasikan hasil LKPD kalian dan juga hasil presentasinya sangat bagus. Sebelum saya akhiri, ada yang bisa kan memberikan kesimpulan terkait pembahasan materi yang kita bahas hari ini. Siapa yang bersedia ke depan untuk silakan nanti silakan lanjutkan hasil atau kesimpulan yang bisa kamu petik. Yang lainnya tolong dengarkan baik-baik secara bersama ya. Om Swastiastu. Kesimpulan dari materi pembelajaran yang disampaikan adalah dengan mempelajari desain produk, kita bisa mengetahui fungsi, tujuan, dan langkah-langkah prototipe sehingga kita bisa menyusun rencana dan jadwal kerja suatu usaha atau kegiatan. Manfaat yang bisa saya petik dari pembelajaran ini, kita bisa tahu lebih banyak tentang kegiatan produksi yang dilakukan secara massal maupun intern. Demikian kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Nah, sebelum saya tutup, seperti pembahasan di awal, kita akan mengadakan post-test. Karena di sini saya mau mengetahui sudah sejauh manakah kalian bisa menangkap materi yang kita bahas hari ini. Apakah ada kenaikan atau sebaliknya? Ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan menjawab post-test, lanjut ke asesmen simulatif. Nanti saya akan share soalnya itu di Google Classroom. Silakan nanti kalian buka untuk programnya ya. Nah, untuk kegiatan post-testnya saya beri waktu 5 menit. Silakan dibuka link seperti yang sudah saya bagikan tadi. Berdiri. Doa